apa itu ruh dan apa kaitan ruh dengan jasad. Bagaimana ruh bisa keluar dari jasad, kemudian bagaimana ruh setelah kematian manusia, dan juga di mana ruh saat kiamat dibangkitkan, kemudian saat manusia berada di padang mahsyar. Ini yang kita akan bahas seputar alam arwah. Ya Abul Qasim, marruh. Wahai Abul Qasim, saya ingin bertanya kepadamu, apa itu ruh? Maka Nabi SAW tidak langsung menjawab. Kemudian Rasul menyingkir dari mereka. Kemudian Rasul pun bersandar di bawah pohon kurma. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, fa'alimtu annahu yuha ilaihi, dan aku mengetahui bahwa Rasul sedang diturunkan wahyu kepadanya. Maka sejenak kemudian Nabi SAW bangkit, kembali menemui orang-orang Yahudi dan membacakan surah Al-Isra. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya-tanya soal ruh. Katakan ya Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi itu, ruh itu urusan Rabbku, dan apa yang Allah berikan kepada kalian dari pengetahuan itu tidak banyak. Ruh dulu diciptakan kemudian jasad, ataukah jasad dulu diciptakan kemudian ruh? Menciptakan Adam dulu. Allah mengutus malaikat maut mengambil tanah dengan berbagai macam jenisnya di dunia, kemudian dinaikkan ke langit. Kemudian Allah bentuk Adam alaihi salatu wassalam, membentuk menjadi manusia tersempurna, termulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian setelah Adam menjadi patung, maka Allah membiarkan patung Adam itu seperti itu, mengeras. Tapi Allah membentuk jasad Adam dulu sampai betul-betul sempurna, mengeras. Baru setelah itu Allah ciptakan ruh. Setelah Allah ciptakan ruh, baru Allah masukkan ruh itu ke jasad Adam. Tetapi kalau kita selain Adam alaihi salatu wassalam, dibalik, ruhnya dulu diciptakan, baru kita diciptakan. Allah mengusap zahra Adam, pundaknya Adam diusap di sini. A'akhraja min dhahri Adam kullu nasmatin min dzurriyyatihi min khalqihi ila yaumil qiyamah. Dalam hadis Rasul, kemudian keluarlah dari pundak Adam ini, punggung Adam ini, ruh-ruh dari zuriyahnya Adam, dari anak cucunya Adam. Zuriyah diambil dari kata-kata dzarrah, kecil, tidak nampak ya. Jadi keluar ruhnya dari situ, dan itu kelak akan menjadi anak cucu Adam. Tempat yang disebut dengan alam ruh, disinilah terjadi mitsak, perjanjian antara ruh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim durriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Apa perjanjian Allah dengan kita? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka semua ruh mengatakan qalu bala syahidna, iya kami menyaksikan Anda itu Rabb kami. Ruh ini kapan keluar? Maka suatu ketika ruh ini akan keluar saat kematian. Ruhnya seorang mukmin itu ketika dicabut, itu dimulai dari jari-jari jemari, dari ujung-ujung jari ini ya, sampai di tenggorokan. Kalla idza balagatit taraq wa qila man raq. Apabila ruh sudah sampai di tenggorokan di sini, kata Allah, man raq, siapa yang bisa meruqyah dia?
Siapa yang bisa menyembuhkan sehingga mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya? Enggak ada. Ruh itu ketika dicabut, dari mana keluarnya? Dari mulut. Ruh itu keluar dari mulut kita. Kemudian ketika dia keluar, mata ini memandang ruh itu keluar. Makanya Rasul mengatakan, apabila ruh dicabut, tabi'ahul basar, pandangan kita mengikutinya. Makanya setiap orang yang mati pasti melotot matanya. Kata Nabi SAW, ruhnya mukmin itu apabila keluar seperti tetesan air yang terakhir keluar dari mulut teko, pelan tapi pasti. Ruh ini langsung ketika sudah ditangkap oleh malaikat maut, sudah dikeluarkan, maka diserahkan kepada malaikat yang membawa kain kafan dan hanut dari sorga. Langsung dikain kafani, kemudian dibaluri minyak wangi, kemudian diangkat ke langit. Kemudian diberjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah katakan kepada ruh orang mukmin ini, letakkan catatannya fil illiyin, tapi kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Baru datang dua malaikat yang disebut dengan Munkar dan Nakir. Kemudian dia mengatakan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Kemudian wa man nabiyuk, siapa nabimu? Atau ma taqulu bihadzal rajul, apa yang kau katakan terhadap orang ini, maksudnya Nabi SAW. Kemudian wa madinuk, apa agamamu? Apabila berhasil menjawab yang terjadi, maka Allah berfirman, an sadaqa abdi, hambaku telah benar. Hambaku telah benar. Karena telah benar, bukakan pintu sorga. Jika itu datang seseorang yang tampan, kalau perempuan yang cantik gitu kan, tiba-tiba mendekati orang ini, saking asiknya ngobrol ikhwan, tidak sadar kalau seandainya bumi sudah mau dikiamatkan. Barulah kemudian dia bertanya, kamu ini siapa? Maka orang ini mengatakan, ana amalukas saleh, sayalah amal solehmu. Adapun ruh seorang kafir, ketika idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun ghiladun shidadun sudul wujuh ma'ahu almasuhu minan nar. Subhanallah. Maka ruhnya orang kafir kan ditakut-takuti dan mengatakan, ukhruji ya ayyatuhan nafsul khabitha, ukhruji ila saghati minallahi wa ghadabi. Dia kan ditakut-takuti malaikat ini. Maka orang ini tidak mau keluar ruhnya, maka dicabut paksa, kata Nabi. Dia keluar, diserahkan kepada malaikat yang membukain kafan dari neraka, diangkat ke langit. Malaikat semua tersakiti dengan ruh ini karena baunya. Ini ruh siapa? Bau busuk sekali. Semua menyingkir malaikat itu, tidak ada yang mau mendekat. Ketika tidak dibukakan pintu langit, akhirnya oleh malaikat yang sudah capek-capek bawa ke atas, dilempar ruh itu. Dan ketika bersatu dengan jasadnya seperti antum, jatuh dari atas. Jasad itu utama, ruh itu mengikut. Kalau di alam kubur, ruh utama, jasad itu mengikut. Kalau ingin merasakan sakit, makanya disatukan dengan jasadnya, supaya dia merasakan bagaimana siksaan itu, sakitnya luar biasa. Maka baru disatukan jasad dengan ruh. Dan itu pendapat yang kuat, bahwa alam kubur terjadi birruhi wal jasad. Ruh salah, di mana ruh itu dalam kuburan. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa kalau dia ruhnya seorang mukmin, maka ruh itu sesuka dia akan keluar masuk surga. Jasadnya tetap di kuburan, sementara ruhnya itu keluar masuk surga. Ada juga pendapat Ka'ab Ibn Akhbar mengatakan ruhnya seorang mukmin akan diletakkan di langit ketujuh di Iliyin. Adapun ruhnya orang kafir akan diletakkan di Sijin, di bawah bumi yang paling dasar. Ada juga pendapat Imam Ibn Hazm mengatakan bahwa ruh dalam kubur itu dia tetap di situ, ya, tidak keluar dari kuburan. Ada juga yang mengatakan, Ibnu Abdul Bar mengatakan, ruhnya syuhada maka akan masuk ke dalam sorga dan akan diletakkan di kendil-kendil sorga, kemudian digantung di aras-aras Allah. Adapun ruhnya seorang mukmin, maka mereka akan dimasukkan ke dalam sorga dan akan diletakkan, digantung-gantungkan di pohon sorga. Itu pendapat Ibnu Abdul Bar. Dan juga pendapat Ibnu Ash-Shihab, ya, bahwa ruhnya syuhada juga akan digantungkan di arasy seperti kendil-kendil dan keluar masuk surga hari kiamat. Di mana ruh? Ulama mengatakan bahwa ada 7 perkara
yang tidak akan binasa pada hari kiamat. Yang pertama arsy. Kemudian yang kedua dan yang ketiga al-jannatu wan nar. Kemudian yang keempat al-ajbu. Kemudian yang nomor 5 lauh, disebut lauhil mahfud. Kemudian yang keenam al-qalam. Kemudian yang nomor 7 ruh. Sebutkan di dalam nuniyahnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dan juga dalam kitabnya Syarhus Sunnah li Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Ruh di mana ketika terjadi kiamat? Maka ruh itu akan diletakkan di Eliyin yang mukmin, kemudian ruhnya orang-orang kafir dan orang-orang jahat diletakkan di Sijjin, di dasar bumi. Baru Israfil kemudian meniupkan sangkakala yang kedua. Ketika itu jasad-jasad oleh Allah dikembalikan lagi. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ruh itu kemudian dilesatkan dari Eliyin dan dilesatkan dari Sijjin. Wa idza nufusu zuwizat. Dan ketika nufus, jiwa-jiwa itu disatukan. Jadi ruh dari Eliyin melesat, kemudian ruh dari Sijjin melesat, dan anehnya tidak tertukar ruh dengan jasad itu. Dan yang pertama kali adalah ruhnya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia orang yang pertama kali siuman sebelum manusia siuman. Ana awwal man yashaqqu fihil qabr. Baru kemudian bangkit semua, karena sudah nyatu lagi ruhnya tuh. Kemudian ketika bangkit, bingung orang-orang kafir ini, sehingga mereka mengatakan, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Celaka siapa yang membangunkan aku ini dari tidur-tidurku ini. Tapi orang-orang yang beriman mereka mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah dan benarlah ucapan para rasul. Berarti dari sini terjadi infisal ruh dengan jasad berapa kali? Pertama, ketika ruh kita dengan jasad kita dalam janin terpisah. Kemudian yang kedua, saat kematian ruhnya dicabut lagi dari jasad, kemudian disambungkan lagi di alam kubur. Dan setelah terjadi kiamat dipisahkan lagi ruhnya, kemudian di padang mahsyar disatukan lagi.